Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kejar target pertumbuhan ekonomi tinggi saat diwarisi defisit anggaran yang melebar, rasio utang, sampai masalah daya beli masyarakat. Akankah DPR yang baru kemarin dilantik bersikap adaptif atau justru permisif pada pemerintah baru? Kemampuan checks and balances seperti apa yang harus dimiliki DPR, khususnya Badan Anggaran untuk mengawal program Prabowo Gibran, terutama saat harapan masyarakat sesuai survei Bank Kompas sangat tinggi pada kinerja DPR. Kami jelaskan dulu di awal, saudara, DPR setidaknya punya 3 fungsi, yaitu legislasi atau pembentukan undang-undang, kemudian penganggaran atau budgeting, dan juga pengawasan. Saya ajak Anda ke data Kompas Bisnis yang berikut ini. Hasil survei yang pertama, saudara, dengan pertanyaan, yakinkah Anda DPR ke depan akan mampu mengawasi jalannya pemerintahan? Nah, ini jawabannya. Ada 63,8% yang bilang yakin dan 4,1% bilang sangat yakin. Nah, artinya setengah lebih dari 1.200 responden yang disurvei Bank Kompas optimistik dengan kinerja DPR ke depan. Ada 67,9% punya harapan tinggi pada fungsi pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan serta pelaksanaan APBN dan implementasi undang-undang. Survei ini, saudara, dilakukan pada 4 sampai 10 September 2024 di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95%. Kita ke data selanjutnya. Nah, pertanyaan survei yang kami ambil selanjutnya adalah, yakinkah Anda DPR ke depan akan mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat? Hasilnya juga menarik, saudara. Ada 54,4% responden yang yakin, 4,3% responden sangat yakin. Kalau dijumlahkan, yang optimistis pada kinerja DPR dalam hal mendengar aspirasi ternyata sampai 58,7%. Berharap dan yakin. Nah, inilah suara masyarakat atas 3 fungsi utama DPR. Semoga hal ini bisa menjadi modal sosial awal bagi legislator terpilih untuk menjalankan amanah yang mereka dapatkan dalam pemilu 2024. Sebab program ekonomi ke depan tidak ringan. Buktinya adalah di data setelah ini. Pertumbuhan ekonomi selama Presiden Joko Widodo menjabat atau sejak tahun 2014 sampai 2024 ini belum pernah lepas dari angka 6%, saudara. Realisasi ini juga di bawah janji kampanye, yaitu 7%. Tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa diapresiasi. Ingat, pada 2019 Indonesia juga digulung pandemi. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah lewat bauran kebijakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menyelamatkan manusia. Hasilnya, ekonomi pun sempat minus ke 2,07% di tahun 2020. Lepas dari pandemi, ekonomi juga perlahan ikut naik dan kembali ke 5%. Tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, saudara, untuk membiayai target pembangunan, defisit anggaran 10 tahun juga melebar dari 226,69 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 616,19 triliun rupiah di tahun 2024. Defisit juga sempat melebar di atas 3% sesuai undang-undang karena masalah pandemi. Nah, tetapi Kementerian Keuangan berhasil secara gradual menurunkan defisit anggaran ini di bawah 3%. Bagaimana dengan utang? Kita ke data selanjutnya. Nah, benar ya, rasio utang memang menjadi banyak perhatian publik, terutama selama transisi pemerintahan. Saat ini, saudara, level rasio utang Indonesia berkisar 38 sampai 39% terhadap PDB. Batas maksimal rasio utang adalah 60% terhadap PDB seperti yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Rasio utang adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kemampuan suatu negara membayar utangnya. Nah, rasio utang dihitung dengan membandingkan saldo utang negara terhadap PDB. Disinilah fungsi DPR dinanti. Apakah akan adaptif dan punya akuntabilitas dalam mengiyakan program pemerintah atau permisif? Nah, tahun depan tantangan ekonomi juga nggak mudah. Kita ke data berikutnya, saudara.
Pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,2% atau tidak jauh sebetulnya dari realisasi kuartal tahun ini. Kemudian inflasi 2,5% plus minus 1%. September, inflasi kita turun lagi ke 1,84%. Bahkan secara bulanan Indonesia juga deflasi. Daya beli adalah pertaruhan tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, terutama jika masyarakatnya makan tabungan. Rupiah juga diasumsikan di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat. Artinya saudara, masih ada ketidakpastian global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran seperti ini, skill checks and balances seperti apa yang harus dimiliki DPR? Setidaknya data-data seperti ini saudara tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah baru ya, tapi juga wakil rakyat yang akan bekerja. Kompas Bisnis masih menemani Anda, saudara. Dan kali ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyos, dan akan membahas siapa saja atau sosok di DPR seperti apa yang bisa masuk ke badan anggaran. Mengingat banyak program pemerintah sangat tinggi. Selamat pagi, Mas Media. Selamat pagi, Mbak. Mas Media, jadi siapa sih sebetulnya yang layak masuk Banggar, orang-orang yang sama dengan periode sebelumnya kah sehingga punya pengalaman atau ada baiknya juga yang baru? Ini mengingat 52,8% DPR yang terpilih adalah petahana. Ya, yang pasti kita butuh anggota Banggar yang punya integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih dari korupsi. Cuman memang masalah utama di Banggar ini bukan terletak pada latar belakang individu anggotanya, tapi lebih kepada keterbatasan ruang gerak mereka akibat tekanan biasanya dari eksekutif. Jadi termasuk juga dari partai politik. Jadi hampir semua anggota DPR berasal dari partai-partai yang tergabung dari koalisi pemerintah. Bahkan sekarang PDIP juga punya sinyal kuat merapat ke koalisi Prabowo. Jadi praktis kita nggak punya oposisi di parlemen. Jadi memang kita butuh anggota Banggar yang punya integritas yang tinggi, kritis, dan tidak mau ditekan oleh partai, begitu ya. Karena kalau Banggar ditekan oleh partai, tentu ini cukup disayangkan ya, karena kita butuh reformasi perpajakan, kita butuh penerapan fiskal yang jauh lebih sehat. Jadi kita nggak ingin tentu saja DPR jadi sekedar panggung sandiwara ya, jadi ada perdebatan yang intens di depan publik, tapi sebetulnya sudah ada kesepakatan di balik layar. Jadi kalau pertanyaannya apakah dipegang oleh orang lama atau petahana atau perlu orang baru, sebetulnya ya tentu kita berharap ada cara-cara baru ya, terlepas dari siapapun mereka. Karena 10 tahun terakhir kalau kita lihat juga faktanya fiskal kita juga tidak begitu sehat, hutang membengkak. Jadi memang anggota Banggarnya harus berubah. Jadi pesan untuk ketua partai ya kirim orang yang profesional, biarkan mereka bebas berargumen di parlemen. Jadi jangan sampai mereka kemudian diam dan terjebak dalam perintah partai sehingga fiskal kita tidak ada yang mengawasi dengan baik. Artinya bukan masalah orang lama, orang baru, tapi cara baru, meskipun tadi ya ada keterbatasan ruang gerak, kita tidak bisa menghindari dari kenyataan itu juga. Tapi di satu sisi Mas Media, ini pertanyaan kedua berangkat dari hasil survei Litbang Kompas. Di tengah adanya tadi keterbatasan ruang gerak, tapi keyakinan pada fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap DPR yang terpilih ini sangat tinggi, lebih dari 50%. Bisa yakin kalau DPR ini bisa bekerja dengan baik. Nah, dalam konteks program ekonomi, apakah modal ini akan berbuah manis bagi masyarakat atau justru berakhirnya patah hati? Ya, sebetulnya kalau bicara survei ya tergantung siapa yang disurvei. Jadi meskipun yang disurvei masyarakat luas belum tentu mencerminkan pemahaman dan kemampuan yang kritis terkait fungsi dan kinerja DPR selama ini. Kecuali yang disurvei adalah pemangku kepentingan atau para ahli yang punya pengalaman mengevaluasi politik dan ekonomi Indonesia hari ini. Artinya hasil survei bisa jadi tidak menggambarkan kondisi fakta bagaimana kinerja DPR selama ini gitu ya. Jadi memang di satu sisi kita juga menyaksikan masyarakat punya harapan yang luar biasa sebetulnya terhadap Banggar, terhadap DPR secara umum, karena bicara soal modal utama mereka sebetulnya bukan kepercayaan masyarakat, tetapi modal utama mereka adalah kursi yang mereka duduki. Jadi mereka punya jabatan yang punya legitimasi yang sangat kuat ya untuk berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi mereka punya modal yang kuat untuk mengerem laju hutang yang tidak karu-karuan, mendorong pajak yang lebih progresif, termasuk juga mendorong pendanaan perlindungan sosial yang lebih efektif. Jadi
tentu ini kita bisa lihat dalam kerangka besar bahwa mereka dilantik, kemudian mereka bekerja, tentu rakyat berharap DPR berpikir untuk kesejahteraan masyarakat ya, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau oknum di dalam partai yang kemudian hanya mengarahkan kebijakan ini untuk fiskal yang lebih tidak sehat. Yakin aja nggak cukup, jadi balik lagi ke yang awal ya, soal bagaimana Ya. yang dituntut adalah soal integritas dan juga sikap kritis dari wakil rakyat itu sendiri, terutama yang ada di Banggar. Sebetulnya kemampuan checks and balances seperti apa sih, Mas Media, yang harus dimiliki DPR, khususnya Banggar, dan juga Balik, untuk mengawal program Prabowo Gibran, terutama kita tahu juga ini menghadapi rasio utang Ya, yang naik, ya, kemudian juga betul. defisit yang melebar. Seperti apa, Mas Media? Iya. Iya, kita butuh anggota Banggar yang lebih ketat ya, memeriksa laporan keuangan pemerintah dan melakukan audit secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran. Jadi saat ini contohnya misalkan dana yang masuk dalam kategori lain-lain di RAPBN 2025 itu besar sekali. Nah, ini harus diawasi oleh Banggar. Kita juga butuh Banggar dan anggota legislatif yang punya kemampuan analisis ekonomi yang kuat gitu ya. Sehingga ketika pemerintah datang dengan data, maka anggota dewan, anggota Banggar juga harus mampu berargumen gitu ya. Jadi ketika eksekutif datang dan bilang bahwa rasio hutang kita aman, bahkan dibandingkan dengan Malaysia dan Jepang yang sebetulnya tidak apple to apple, maka jangan kemudian Banggar terpukau begitu saja. Jadi perlu Banggar yang kritis, yang berani, punya intuisi ekonomi yang matang, sehingga ketika berhadapan dengan orang-orang pintar yang di eksekutif, Banggar itu juga harus lebih pintar daripada eksekutif. Jadi kita perlu mengawal kebijakan fiskal ini jauh lebih efektif, ya berani dan Banggar punya kekuatan untuk itu. Masyarakat biasa seperti saya nggak punya kekuatan dan legitimasi, dan itu hanya dimiliki oleh Banggar untuk mengawasi pemerintah. Lebih ketat, lebih Hmm, detail lagi soal bagaimana audit, hmm, kemudian juga hmm. ahli dan juga nggak permisif nih terhadap Ya, apa-apa saja yang betul. dibilang sama pemerintah. Oke, tapi di satu sisi DPR ini kan juga wakil rakyat. Jadi gimana publik bisa terlibat menjalankan fungsi sosial terhadap kinerja DPR? Tanda-tanda apa sih sebetulnya bisa Ya, diwaspadai, terutama gejala otoritarianisme jika, ya. tapi ini bilang jika ya Mas ya, eksekutif Hmm, dan legislatif ini bersatu di tangan presiden? betul. Iya, masyarakat mulai hari sekarang harus aktif dalam forum publik, baik online maupun offline, berdiskusi dengan eksekutif dan legislatif, bahkan sesederhana bikin petisi atau mungkin menggunakan media sosial mereka untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan masyarakat juga bisa memberikan hukuman sosial bagi anggota Banggar, anggota legislatif yang tidak pro rakyat dengan menyampaikan keluhan kritik di akun-akun media sosial mereka. Jadi ini masyarakat perlu didorong juga untuk lebih aktif gitu ya mengawasi anggota DPR ini. Termasuk juga anggota DPR kalau reses itu temui masyarakat begitu ya. Nah, kalau mereka tidak menemui masyarakat dan masyarakat juga jangan permisif juga. Kalau mereka nggak berpihak kepada masyarakat ya tolak mereka untuk masuk ke kampung gitu ya. Jadi dalam konteks pengawasan kita perlu lebih kuat karena gejala otoritarianisme mungkin saja terjadi. Kita mungkin juga sudah melihat ya bahkan selama 10 tahun terakhir itu juga sudah terjadi di mana eksekutif mengunci legislatif sehingga ada porsi koalisi yang sangat kuat ya sehingga tidak satupun kebijakan pemerintah yang mengalami check and balance yang seimbang gitu ya. Jadi eksekutif terlalu dominan sehingga ya mau nggak mau dalam kondisi ini kita berharap partisipasi aktif masyarakat termasuk juga pers ya dan media massa itu juga harus kritis termasuk Kompas TV dan yang lain-lain agar terus bisa menjaga isu ini didengar oleh publik. Jadi isu fiskal, pajak jadi isu mainstream ya bahkan kalau bisa didiskusikan di warung-warung di kampung-kampung. Oke, berarti bagaimana catatannya adalah bagi masyarakat tentu Hmm, pengawasan terhadap anggota dewannya seperti apa nih, apalagi di depan juga tentunya kita melihat banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi ekonomi di dalam negeri. ya. Mas Media, kita sedikit keluar dari konteks target ekonomi. Bicara soal data KPK sejak 2004 sampai 2023, ini ada 76 kasus korupsi yang melibatkan DPR. Bahkan ada pimpinan DPR periode 2019-2024 yang terjerat korupsi. Kalau Ya. ini terjadi, apakah mempengaruhi persepsi investor? Ya, pasti ya, karena investor pasti mencari lingkungan yang transparan dan akuntabel. Jadi kalau Indonesia indeks korupsinya meningkat gitu ya, tentu bisa jadi terjadi penurunan aliran investasi, baik domestik maupun asing. Karena
korupsi pasti meningkatkan biaya modal karena investor mungkin minta pengembalian yang lebih tinggi gitu ya untuk mengimbangi risiko yang mereka rasakan. Jadi persepsi negatif terhadap DPR dan korupsi pasti mengganggu daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Kita bisa lihat misalkan Singapura, kenapa Singapura FDI-nya tinggi sekali, karena check and balance mereka luar biasa. Legislatif mereka kuat sekali, sehingga investasi juga masuk begitu ya. Artinya kita butuh banggar legislatif yang kuat, mereka menentukan politik anggaran, mengawasi pemerintah 5 tahun ke depan. Tapi memang perlu diingat juga ya, publik tidak boleh lupa bahwa banyak legislator hari ini dihasilkan oleh verifikasi pemilu yang curang yang dilakukan oleh KPU. Bahkan KPU tidak memenuhi 30% perempuan yang seharusnya dipatuhi dan kita ya faktanya ketua KPU dipecat. Jadi bagaimanapun juga legislatif hari ini juga tidak sesempurna yang kita bayangkan, tetapi saya percaya bahwa legislatif adalah benteng rakyat juga untuk melawan eksekutif yang tamak ini. Jadi aspirasi perlu dititipkan, nyala kritis masyarakat juga perlu dirawat, dan kontrol publik dan masyarakat luas itu tidak boleh hilang gitu ya. Jadi 5 tahun ke depan pasti tidak akan mudah. Kita tidak mau lubang fiskal yang ditinggalkan oleh Jokowi itu semakin dalam. Kita butuh anggota DPR yang lantang, bukan mengendap-endap ya di bawah ketiak kepentingan partai yang oportunis. Jadi kita mengharapkan itu, dan saya sebagai masyarakat juga menantikan ya anggota DPR yang lantang, cerdas, dan berpihak kepada masyarakat. Jadi catatan bagi anggota dewan yang baru menjabat ini tentu saja, ataupun mereka yang jadi petahana, soal gimana nih, karena Indonesia atau investor ngelihat Indonesia nih dari salah satunya adalah indeks korupsinya ini harus jadi pertaruhan juga, bagaimana integritas, kemudian daya kritis, tapi juga masyarakat juga harus memperhatikan bagaimana kontrol terhadap pemerintahnya, termasuk juga DPR. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyo, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Media. Terima kasih.